Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari DPP kelompok 2 paralel 3. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang tugas kelompok yang bakal mempresentasikan tentang progres report kita terkait tugas tugas proyek semester yang udah kita rancang. Dan di sini kita beranggota kelima orang dengan saya sendiri Hasan Fadilah dengan NIM G640123151. Saya Muhammad Saya Gani Muhammad Mukafi Gani dengan Mukafi dengan NIM NIM G640. G640131099. Saya Imam Marogi Palasvani dengan NIM G6401231026. Saya Emil Tafais Rafianto dengan NIM G6401231061. Saya Surya Darmadi dengan NIM G640123113. Oke, di sini kita bakal mulai di tentang tujuan dan masalah yang diatasi. Jadi di sini kita udah merancang beberapa. Pertama kita bakal ngeliat tentang HM word question atau HMIQ. Dan di sini ada tiga pertanyaan utama, yaitu bagaimana cara kita untuk mempermudah user dalam berinteraksi dengan chatbot agar mendapatkan jawaban yang akurat dan sesuai kebutuhan. Ini problemnya ada jawaban yang kurang relevan, elemen yang tidak tertata dengan baik dan investigasi, kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang sesuai. Dan di sini kita solusinya ada menyediakan opsi pilihan jawaban, membuat desain chat interface yang bersih dan responsif, serta membuat sistem input yang fleksibel adaptif. Nah, gain yang ingin kita dapatkan, pengguna dapat dengan cepat memilih jawaban yang sesuai tanpa harus mengetik ulang pertanyaan, salam pengguna lebih intuitif dan nyaman, serta pengguna bisa memilih kode input seperti teks, quick reply, atau suara, sehingga lebih mudah mendapatkan jawaban yang diinginkan. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita membuat chatbot yang dapat beradaptasi dengan berbagai gaya komunikasi pengguna. Yaitu buat problemnya ada pengguna merasa tidak nyaman dengan respon chatbot, chatbot tidak mengenali gaya komunikasi pengguna, serta chatbot tidak mampu menyesuaikan respon dengan konteks percakapan. Solusinya ada membuat fitur rephrase atau change style pada chat, membuat desain visual yang responsif, serta membuat bubble chat yang dinamis. Dan gain yang kita harapkan, pengguna dapat menyesuaikan gaya chatbot sesuai dengan preferensi mereka, chatbot dapat menyesuaikan tampil sesuai gaya komunikasi pengguna, serta chatbot dapat menyesuaikan format jawaban berdasarkan panjang dan konteks apa. Lalu yang terakhir, bagaimana cara kita meningkatkan kredibilitas informasi yang diberikan oleh chatbot. Problemnya ada kurangnya sumber referensi, terbatasan akses ke sumber terpercaya, serta ketidakakuratan jawaban. Dan solusinya ada menyediakan sumber referensi yang jelas dengan menampilkan sumber informasi di setiap jawaban, mengintegrasikan sumber terpercaya, serta membuat fitur validasi dan cross-checking. Dengan diharapkan pengguna yakin bahwa informasi yang diberikan didukung oleh sumber yang valid. Dan jawaban chatbot berasal dari sumber kredibel yang sudah diverifikasi, serta pengguna mendapatkan informasi yang telah diverifikasi sebelum diterima. Dan di sini juga ada matrik 2x2 yang udah kita buat. Yang pertama ada high impact low effort, itu ada tiga, yaitu sumber di setiap jawaban, menyediakan opsi pilihan jawaban, dan membuat desain visual yang responsif. Lalu ada high impact high effort, yaitu membuat fitur rephrase atau change style pada chat, mengintegrasikan sumber terpercaya ke dalam chatbot, membuat fitur validasi dan cross-checking informasi, serta membuat chatbot mampu menyesuaikan respon dengan konteks percakapan. Lalu ada low effort, low impact, yaitu membuat desain chat interface yang bersih dan simple, membuat variasi font dan warna chat berdasarkan preferensi pengguna, membuat sistem input yang fleksibel dan adaptif. Lalu yang terakhir ada low impact high effort, yaitu mendapatkan fitur chatbot yang bisa belajar dan interaksi pengguna dari jangka panjang, serta membuat chatbot berbasis avatar 3D interaktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang hasil riset pengguna. Kemudian untuk user persona, yaitu Wowo adalah mahasiswa aktif Ilkom IPB berusia 10 tahun yang suka memanfaatkan chatbot AI untuk mendukung gaya belajarnya yang cepat dan praktis. Jobs to be done-nya yaitu mencari informasi akademik, tugas, serta mendukung produktivitas perkuliahan. Untuk use case, yang kiri, Son. Oke, pakai chatbot untuk nilai referensi materi kuliah dan mengerjakan tugas atau proyek codingan. Untuk problem atau pains-nya itu informasi chatbot selalu tidak terlihat sumbernya dengan jelas. Hasil jawaban juga kadang tidak sesuai tergantung cara ngetiknya. Kemudian ada gains-nya yaitu chatbot dengan akurasi tinggi, chatbot memberikan referensi yang jelas, chatbot memahami berbagai input. Influencer, siapa aja sih yang nge-influence user? Yaitu seperti dosen, teman-teman di kampus, forum akademik, dan lain-lain. Dan trends-nya yaitu mahasiswa sering menggunakan chatbot AI untuk meningkatkan produktivitas. Chatbot memiliki referensi atau sumber terpercaya, serta chatbot dapat paham konteks percakapannya. Oke, next. Oke, di sini bagian customer journey. Di sini personanya itu Wowo, yaitu mahasiswa yang berusia 20 tahun yang mementingkan kecepatan dan efisien dalam mencari jawaban. Lalu di skenario-nya ini, dia bingung harus mencari informasi tentang tugasnya itu dari mana, sehingga goals-nya ini dia mendapatkan jawaban instan dari chatbot atau AI. Di sini ada typical journey, action, dan thinking. Di sini terbagi menjadi before, during, dan after. Di before ini dia bingung tentang materi yang
yang ditugaskan, lalu dia berpikir untuk menggunakan chatbotnya. Lalu dia di bagian During ini dia mencari chatbot yang sesuai dengan kebutuhan dan memasukkan prompt yang sesuai dengan tugasnya tersebut. Lalu ada chatbot memberikan jawaban dan membandingkan jawaban yang diberikan di chatbot satu dengan chatbot yang lainnya. Lalu yang terakhir di after nih ada uh, Wowo mendapatkan jawaban dari chatbot dan memahami serta menggunakan jawaban yang disediakan oleh chatbot. Di sini ada emotionnya di sini dari before, during, dan after. Dari emotion yang biasa aja, lalu dia agak senang di bagian during, dan dia sangat senang di bagian after karena sudah mendapatkan jawabannya. Lalu ada opportunities dan area of responsibility. Di sini di bagian before itu mempermudah akses ke chatbot AI itu di responsibility oleh tim UI dan UX. Lalu di bagian during ini ada meningkatkan akurasi dan relevansi jawaban chatbot itu ditangani oleh tim machine learning, dan yang terakhir di bagian after menyediakan fitur feedback untuk meningkatkan kualitas chatbot itu ditangani oleh tim UI UX. Next. Oke, next kita udah compare ke 4 chatbot yang udah kita riset. Kita ukur dari yang pertama ada unique value proposition atau advantage-nya, lalu kedua product interface, dan yang ketiga company disadvantage. Yang pertama di sini dari GPT untuk advantage-nya, dia tuh memiliki banyak language model dan juga dia mampu menggenerate jawaban berupa gambar. Lalu untuk Gemini, untuk advantage-nya dia terintegrasi dengan Google Suite seperti Gdocs, G-Slide, dan lain-lain. Untuk Copilot, di sini advantage-nya dia terintegrasi dengan OS Windows. Untuk Perplexity, advantage-nya dia mampu memberikan referensi langsung dari jawaban berupa jurnal dan hal-hal serupa. Lalu untuk produk interface-nya di sini dari GPT, dia menyediakan shortcut untuk mengerjakan suatu tugas. Lalu untuk Gemini, dia tampilannya sederhana, simple, dan clean. Untuk Copilot, dia tampilannya sederhana dan polos. Lalu untuk Perplexity, dia mudah dalam mencari referensi jurnal dan juga menyediakan shortcut untuk mencari topik tertentu. Untuk disadvantage dari GPT, dia kalau nggak premium tuh nggak bisa upload foto di atas 3 kali. Juga jawabannya tidak konsisten. Untuk Gemini, dia jawabannya nggak konsisten. Untuk Copilot, di sini disadvantage-nya dia cenderung memberikan respons yang ambigu. Lalu untuk Perplexity, dia itu hanya fokus pada pencarian dan kurang fleksibel untuk keperluan lain, harus lebih dioptimasi untuk bahasa Inggris. Next-nya untuk wireframe dan prototype akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, izin untuk share screen. Nah, jadi di sini kami sudah membuat lo-fi-nya. Sini kami lo-fi digambar aja. Nah, di sini ada beberapa page yang ingin kami buat gitu ya. Ada mulai dari homepage, login page, chat page, settings, upgrade, explore, project, dan juga help. Nah, di sini mungkin kita ke style sheet dulu ya. Jadi kami sudah menentukan jenis font yang akan kami gunakan. Di sini kami menggunakan Plus Jakarta Sans. Mengapa? Karena dia memiliki banyak alternatifnya, mulai dari light hingga extra bold, itu juga ada kreatif seperti kayak variasinya lah kasarannya gitu. Dan ketiga di bawah ini. Nah, di sini juga kami udah masih dalam proses brainstorming untuk color scheme dari eh, produk kami gitu ya. Eh, karena hal tersebut, jadi pada bagian hi-fi desainnya ini masih eh, blank gini aja gitu ya, atau simple sederhana aja. Tapi eh, dari setiap komponen ini udah dirancang atau didesain sebagaimana rupa nanti jika ingin dikasih color scheme ataupun hal lainnya itu tinggal dimasukin aja gitu. Jadi di sini udah beberapa frame yang udah kami buat, landing page yang kondisi sign out, login page, ada yang sign in, dan juga ada namun yang ini update belum selesai. Mungkin kalau misalnya di demo, mungkin kita mulai dari awal ya. Sini ada beberapa hal yang bisa kami tunjukin, mulai dari sidebar-nya seperti begini, terus juga ada juga default, kayak ganti model AI-nya, lalu juga ada klik tombol sign in. Kalau misalnya klik upgrade, nanti bakal langsung di direct ke uh, pricing page-nya. Kalau kita klik sign in, sini itu bakal di direct ke login page gitu. Di sini ada register,
eh, login dengan email ataupun dengan third party gitu. Jika kita bisa seperti itu bakal di direct. Di sini ada tanda file, di sini bisa kita ada local upgrade juga settings gitu. Untuk kendala yang kami hadapi itu walaupun dari kerja kita cuma buat 8 frame, setiap frame itu ada banyak instancesnya atau dalam arti ada banyak variasinya gitu. Mulai dari seperti yang tadi udah dijelasin, nanti kan ada beberapa fitur yang berdasarkan bisa berbasis prompt ataupun bagaimana itu masih artinya komponennya harus dibuat banyak walaupun untuk satu tipe frame gitu. Jadi satu tipe frame bisa ada banyak variasinya gitu. Mungkin juga kalau selain itu juga kendalanya kita baru mengeluarkan beberapa frame aja, kurang lebih begitu. Untuk testing, kami berharap untuk melakukan internal testing dahulu, lalu kita bakal eh, menanya kembali kepada responden 5 pertama kami untuk menanya feedback kepada mereka. Kurang lebih begitu. Oke, di sini mungkin saya juga mau menjelaskan sedikit tentang timeline sama penyelesaiannya. Jadi sekarang kan minggu 12 dan minggu 12 sampai 13 ini kita Oke, terus untuk selanjutnya untuk bagian penyelesaiannya, jadi kita sekarang kan minggu ke-12 ya, jadi kita nge-planning dari minggu 12 ke minggu 13 ini ada selesai versi betanya, dan nanti di minggu 13 kita udah bisa mulai internal testing seperti yang tadi udah dijelaskan sama Altab, dan kita tuh di sini pakai unmoderated testing yang bakal dijelaskan sama pengguna dari 5 orang yang udah kita wawancara di awal. Terus nanti dari minggu 14-nya kita harap udah bisa fiksasi, dan di minggu 15-nya kita berharap besar itu untuk bisa selesai dan uji prototipe gitu. Kiranya itu aja dari kami. Kalau misalkan dari Bapak dosen, Ibu dosen, atau Kakak Ashraf ingin ada masukan atau pertanyaan, boleh banget untuk riset kami lebih lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.